Halo teman-teman, Eh, perkenalkan nama saya Maria Diana Fitrisyono. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu kriptografi simetris. Sebelumnya saya mau minta maaf karena kamera laptop saya lagi bermasalah, jadi tidak bisa langsung bertatap muka. Oke, lanjut. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kriptografi simetris. Kriptografi simetris yaitu suatu algoritma pada kriptografi di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi, sehingga algoritma ini disebut juga sebagai single key algorithm. Maksudnya, pada saat sebelum melakukan pengiriman pesan, pengirim dan penerima harus memilih suatu kunci tertentu yang sama untuk dipakai bersama. Dan kunci ini haruslah rahasia bagi pihak yang tidak berkepentingan. Jadi, hal ini dan itu disebut juga sebagai secret key algorithm, algoritma kunci rahasia. Penjelasan dari kriptografi simetrik itu sendiri, di mana pada proses enkripsi dan deskripsinya menggunakan suatu key yang sama. Disebut juga sebagai private key atau cipher secret key. Lanjut. Algoritma kriptografi ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu algoritma aliran dan algoritma blok. Pada algoritma aliran, proses persandiannya itu berorientasi pada satu bit dan pada satu bit data. Sedangkan pada algoritma blok, proses persandian orientasinya pada sekumpulan atau sekelompok bit atau byte data. Proses ini adalah jenis kriptografi yang paling umum digunakan. Kunci untuk membuat pesan yang disandikan sama dengan kunci yang disandikan itu. Jadi, pembuat pesan dan penerimanya harus memiliki kunci yang sama persis. Siapapun yang memiliki kunci tersebut, termasuk pihak-pihak yang tidak diinginkan, dan dapat membuat dan membongkar rahasia ciphertext-nya. Problem yang paling jelas di sini terkadang bukanlah masalah pengiriman ciphertext-nya, melainkan masalah bagaimana menyampaikan kunci simetris tersebut kepada pihak yang diinginkan. Jadi teman-teman, kunci ini tidak bisa diketahui oleh semua orang. Hanya diketahui oleh beberapa pihak yang telah sepakati bersama apa kunci dari apa kunci yang telah disepakati maksudnya. Cara kerja dari kriptografi simetris ini yang sudah saya jelaskan, yaitu algoritma ini prosesnya pada enkripsi dan deskripsinya menggunakan key atau kunci yang sama. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Jadi kunci yang digunakan antara enkripsi dan deskripsinya harus sama. Jadi algoritma ini bisa merupakan algoritma yang sudah umum diketahui, namun untuk kunci yang digunakan harus tetap terjaga kerahasiaannya dan hanya diketahui oleh pihak yang mengirim dan menerimanya saja.
Kunci ini disebut sebagai private key. Sebelum berkomunikasi, kedua belah pihak harus terlebih dahulu menyepakati mengenai kunci yang akan digunakan. Pendistribusian kunci dari satu pihak ke pihak yang lainnya memerlukan suatu kanal tersendiri yang terjaga kerahasiaannya. Jadi kunci yang sama ini digunakan untuk menginskripsi dan mendeskripsi apa yang disebut juga sebagai plain text atau mempresentasikan pesan dan bagian data yang dikodekan. Berikut gambar penjelasan dari algoritma kriptografi simetris. Public key itu berarti kuncinya itu bisa dipublikasikan, terus dienkripsi. Kemudian private key itu berarti kuncinya itu tidak bisa dipublikasi, melainkan diprivasi dan diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Contoh dari algoritma kriptografi simetris ini yaitu ciphertext, cipher substitusi, cipher hill, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari kriptografi simetris ini. Algoritma kriptografi simetris ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya yaitu waktu proses dari kriptografi simetris ini untuk enskripsi dan deskripsi lebih relatif cepat. Hal ini disebabkan karena efisiensi yang terjadi pada pembangkit kunci. Hal ini prosesnya relatif cepat, maka algoritma ini tepat untuk digunakan pada sistem komunikasi digital secara real time seperti GSM. Kekurangan dari kriptografi simetris ini yaitu untuk tiap pasang pengguna dibutuhkan sebuah kunci yang berbeda. Sedangkan sangat sulit untuk menyimpan dan mengingat kunci yang banyak secara aman, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam hal manajemen kunci. Yang kedua, perlu adanya kesepakatan untuk jalur khusus untuk kunci. Hal ini akan menimbulkan masalah yang baru karena tidak mudah untuk menentukan jalur yang aman untuk kunci. Masalah ini disebut sebagai key distribution problem. Yang ketiga, apabila kunci sampai hilang atau dapat ditebak, maka kriptosistem ini akan lagi. Oke teman-teman, itu saja yang saya perlu jelaskan. Mohon maaf untuk ketidaksempurnaan dari penjelasan saya, karena saya juga masih belajar apa itu kriptografi. Mungkin ini saja yang bisa saya tahu. Terima kasih.